Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamam Taufikullah Said, NIM 401241181. Saya berasal dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait pengertian dari negara pantai, negara tidak memiliki pantai, dan negara tidak beruntuk menurut UNCLOS 1982. Yang pertama ada negara pantai. Jadi sesuai dengan namanya, negara pantai artinya negara ini berbatasan langsung dengan laut yang dibatasi oleh pantai. Nah, jadi negara pantai ini memiliki kedaulatan penuh sejauh 12 mil terhadap zona teritorialnya serta 200 mil untuk zona ekonomi eksklusif. Nah, di dalam zona-zona tersebut negara pantai ini berhak ataupun memiliki kewajiban untuk mengeksploitasi alamnya, jadi tanpa ada intervensi dari manapun. Hal ini juga sudah diakui oleh UNCLOS 1982. Nah, di dalam UNCLOS 1982 sendiri terdapat beberapa poin penting yang mengatur terkait negara pantai ini. Yang pertama ada tentang laut teritorial. Nah, jadi terkait laut teritorial dari negara pantai ini, mereka itu berhak atas wilayah laut, udara maupun yang ada di dasar lautnya itu sejauh 12 mil di dalam laut teritorial. Kemudian yang berikutnya ada zona ekonomi eksklusif. Jadi di dalam zona ekonomi eksklusif ini yang sejauh 200 mil itu di dalam UNCLOS mengatakan bahwa negara berhak mengeksploitasi sumber daya alam sejauh 200 mil yang ada di dalamnya. Jadi mereka itu memiliki kewenangan penuh atas apa yang ada di dalam 200 mil tersebut. Ketiga ada hak lintas damai di dalam negara pantai ini. Jadi hak lintas damai ini mengatur terkait perizinan kapal-kapal asing yang ingin melintas di wilayah negara pantai. Jadi ini semacam aturan untuk menjaga kedamaian di dalam negara yang memiliki wilayah teritorialnya sejauh 12 mil tadi. Kemudian yang berikutnya ada negara kepulauan. Nah, jadi negara pantai ini identiknya dengan negara kepulauan. Seperti halnya seperti kita Indonesia dan Filipina. Kenapa demikian? Karena negara kepulauan sudah bisa dipastikan bahwasannya mereka memiliki banyak sekali pantai. Nah, dengan adanya ketentuan terkait negara pantai ini, maka sangat menguntungkan bagi negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yang dibahas di dalam UNCLOS 1982 terkait negara pantai ada penegakan hukum. Nah, jadi dalam penegakan hukumnya, apabila masih berada di dalam wilayah teritorial negara ataupun zona eksklusif, ekonomi eksklusif suatu negara, maka penegakan hukumnya itu didasarkan pada hukum nasional. Nah, tidak berpacu dengan hukum internasional karena hal tersebut negara masih memiliki kewenangan penuh baik itu dari sumber daya alam maupun penegakan hukum di dalam zona eksklusif ataupun zona teritorial. Nah, hukum laut internasional sendiri itu bisa diterapkan apabila hal tersebut terjadi ketika tidak ada negara manapun yang menguasai zona laut teritorial tersebut. Artinya ini dikategorikan sebagai zona laut lepas, jadi tidak milik siapapun. Jadi apabila terjadi pelanggaran, maka hukum internasional lah yang berlaku. Namun di dalam negara pantai, apabila masih di dalam radius teritorialnya ataupun zona ekonomi eksklusifnya, maka hal tersebut masih sepenuhnya mengikut pada hukum nasional negara tersebut. Kemudian ada kategori yang dinamakan negara yang tidak memiliki pantai. Nah, jadi negara yang tidak memiliki pantai ini, maka mereka tidak memiliki wilayah laut. Pada dasarnya negara-negara ini itu terkurung wilayahnya oleh negara-negara tetangganya. Nah, contoh dekat dari negara yang tidak memiliki pantai di Asia Tenggara ini adalah Laos. Jadi dia itu terkurung di tengah-tengah, jadi tidak memiliki pantai secara langsung. Meskipun demikian, dengan adanya regulasi dari UNCLOS, negara-negara yang tidak memiliki pantai ini bukan berarti mereka tidak bisa mengakses laut secara langsung. Nah, dengan adanya UNCLOS, negara-negara yang tidak memiliki pantai ini bisa ikut serta di dalam zona ekonomi eksklusif, terkhususnya dengan negara-negara tetangga mereka. Nah, hal ini juga didasarkan kepada putusan bilateral antar kedua negara apabila ingin melakukan perjanjian terhadap zona ekonomi eksklusif. Negara tidak memiliki pantai ini juga biasanya disebut sebagai negara landlocked.
Jadi negara landlocked ini itu mereka dalam keberlangsungan ekonominya tidak mungkin kan tidak harus mengakses laut. Maka di dalam hal untuk mengakses laut mereka diperbolehkan menggunakan negara ketiga sebagai perantara untuk menuju langsung ke laut lepas. Jadi di dalam UNCLOS ini sendiri itu sudah diatur terkait regulasi di mana negara ini diperbolehkan apabila mereka ingin berpergian ataupun ingin menggunakan laut, maka mereka bisa menggunakan negara ketiga. Dengan adanya UNCLOS 1982 yang mengatur terkait negara tidak berpantai ini, maka hal ini tidak menutup kemungkinan ataupun tidak membatasi negara landlocked ini untuk melakukan hubungan ekonominya, yaitu ekspor impor ke luar negeri, karena hal ini sudah jelas diatur di dalam UNCLOS 1982 terkait penerapan hubungan bilateral di dalam keberlangsungan negara landlocked maupun pihak ketiga ataupun negara ketiga dalam membantu proses ekspor impor maupun akses menuju laut secara langsung oleh negara landlocked ini tersebut. Nah, jadi negara landlocked ini memang sangat bergantung dengan hubungan bilateral dengan negara tetangga. Karena apabila hubungan bilateral mereka tidak baik, maka hal tersebut juga dapat mempengaruhi ekspor impor yang nantinya akan berpengaruh terhadap barang-barang yang ada di negaranya. Jadi negara-negara ini sangat bergantung nih dengan negara ketiga dan juga regulasi terkait hubungan bilateral. Nah, yang terakhir ada negara secara geografis tidak beruntung. Jadi negara yang secara geografis tidak beruntung ini memang sangat-sangat dirugikan dalam segi hal apapun terkait laut. Jadi mereka ini pertama tidak memiliki pantai. Jadi mereka tidak bisa mengakses langsung laut dari negaranya. Selain itu juga mereka negara tetangganya ini juga jauh dari laut. Yang hal ini dimaksudkan sebagai negara tetangganya untuk bilateralnya ini itu mereka pantainya ini pantai laut yang tertutup. Jadi harus memiliki akses ganda dalam keberlangsungannya. Jadi memang dalam hal ini negara tersebut sangat tidak diuntungkan. Terhadap adanya negara-negara yang tidak beruntung ini dalam segi geografisnya, UNCLOS 1982 memuat regulasi di mana negara-negara tetangga diwajibkan untuk memberikan akses terkait penggunaan zona ekonomi eksklusif dari negara ini. Nah, jadi di dalam negara yang tidak beruntung ini itu memang peran hubungan bilateral antar negara ini sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan ekonomi yang ada di negaranya. Jadi seperti yang sebelumnya negara yang tidak berpantai, nah negara yang tidak beruntung ini lebih parah lagi. Mulai dari tidak ada pantai dan letak geografisnya juga tidak menguntungkan. Jadi harus memiliki hubungan bilateral yang sangat kuat dalam menjaga keberlangsungan ekonomi agar negaranya itu tidak mengalami kesusahan. Nah, dari ketiga karakteristik perbatasan negara ini, yang mulai dari negara pantai, negara tidak berpantai, dan negara yang tidak beruntung, bisa kita lihat secara garis besarnya negara yang memiliki pantai memang sangat diuntungkan di dalam hal teritorial maupun zona ekonomi eksklusif, mengingat mereka tidak memerlukan hubungan bilateral secara rinci terkait perizinan untuk melakukan ataupun mengeksploitasi suatu sumber daya alam di negara. Nah, apabila negara yang tidak beruntung ataupun negara yang tidak memiliki pantai, otomatis mereka tidak dapat menikmati kekayaan alam dari laut-laut itu secara gratis. Nah, namun hal ini juga sangat merugikan sekali bagi negara-negara yang tidak beruntung karena mereka sangat bergantung dengan hubungan bilateral yang baik dan juga selain itu bergantung dengan keadaan kondisi negara tetangganya untuk keberlangsungan ekonominya. Nah, Indonesia dalam hal sebagai negara kepulauan tentunya diuntungkan juga dalam hal ini karena mengingat banyak sekali kapal-kapal asing yang melintasi laut teritorial Indonesia. Nah, hal ini juga dapat berpeluang untuk menambah pemasukan negara melalui lalu lalangnya kapal-kapal asing ini. Selain itu juga Indonesia juga memiliki peluang yang besar di dalam hal perekonomian karena
banyak sekali kapal asing yang membawa barang-barang dari luar maupun dari dalam. Itu tidak memerlukan biaya lebih bagi pengusaha Indonesia karena memang tidak ada perlu perizinan melalui suatu negara lain. Berbeda halnya dengan negara yang tidak memiliki pantai, mereka sudah bisa dipastikan mengeluarkan biaya lebih di dalam proses ekonomi karena mengingat mereka melakukan hubungan bilateral di dalam keberlangsungan proses impor dan impornya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.